Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang. Halo, berjumpa lagi dengan saya Wis dari Jejak Kudus, dan setelah lebih dari 30 jam perjalanan dari Jakarta, sekarang kita sudah tiba di kota Madrid, dan sekarang saya sedang berada di Hotel Marriott Bonvoy Auditorium and Conference. Agenda perjalanan kita di kota Madrid ini cukup padat, kita memiliki banyak sekali tempat-tempat yang akan kita kunjungi, dan terutama yang paling utama adalah merayakan perayaan Ekaristi di Gereja Katedral Almudena jam 5 sore nanti. Namun sebelum merayakan misa pada sore hari nanti, kita akan mengunjungi salah satu taman yang sangat besar di Madrid yang namanya El Parc Retiro. Dan kita juga akan mengunjungi landmark-landmark yang ada di kota Madrid seperti Puerta del Sol, Plaza Mayor, Mercado San Miguel, dan lain sebagainya. Jadi semua hal ini teman-teman bisa saksikan di dalam episode kedua vlog Siarah Katolik Jejak Kudus berikut ini. Rasanya kita pasti sering banget mendengar kalau kita berbicara tentang investasi atau tentang properti, salah satu nilai yang sangat penting dari investasi properti adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Nah, begitu pula dengan Gereja Katedral Almudena ini. Makna dari lokasi gereja ini pun memberikan sebuah refleksi, sebuah perenungan yang sangat dalam. Yang saya maksud di sini adalah lokasi dari Gereja Katedral yang berhadapan langsung dengan lokasi Royal Palace atau Istana Kerajaan Spanyol. Jika kita melihat sejarah kerajaan Spanyol yang adalah kerajaan Kristiani, kita akan menemukan bahwa gereja dan juga pemerintahan adalah dua institusi yang berbeda, tetapi mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu kehidupan kekal di surga. Jadi, itulah sebabnya Gereja Katedral di kota Madrid ini berhadapan dengan istana kerajaan untuk menunjukkan suatu keharmonisan antara iman dan juga kehidupan kita sehari-hari. Permenungan ini pun menjadi sangat nyata di dalam kisah hidup dan kekudusan Santo Pelindung Kota Madrid, yaitu Santo Isidorus Petani. Ya, Anda nggak salah dengar. Orang kudus ini bukanlah seorang pewarta, bukanlah seorang pengajar, bukanlah seorang yang melakukan berbagai macam mujizat yang spektakuler. Dia adalah seorang suami, dia adalah seorang petani yang bekerja setiap hari di ladang. Apa yang mencolok dari kekudusan hidup Isidorus adalah devosinya yang sangat kuat terhadap Ekaristi. Isidorus selalu mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari sebelum ia pergi kerja. Dan ketaatannya ini, devosinya yang sangat kuat ini membuat dia seringkali datang terlambat ke ladang tempat dia bekerja. Sehingga beberapa rekan-rekan kerjanya mulai komplain, cerita ke tuan mereka, mengatakan bahwa Isidorus ini males banget. Dia kalau kerja sering berdoa, sering duduk sendiri, sepertinya terlihat seperti melamun. Dia sering datang terlambat kerja. Akhirnya tuannya itu datang ke ladang untuk melihat sendiri apakah benar hal-hal yang dikatakan oleh rekan-rekan kerja Isidorus ini. Dan yang menarik adalah di dalam kisah ini diceritakan bahwa ketika tuannya datang ke ladang, ia melihat Isidorus sedang berdoa, namun dia melihat ada dua sosok malaikat yang sedang membajak lahan yang menjadi porsi tugas dari Isidorus. Dan ketika tuannya ini menegur Isidorus untuk tidak datang terlambat dalam pekerjaannya, Isidorus mengatakan, "Tuan, engkau memang adalah Tuanku, tetapi aku memiliki Tuhan yang lebih besar di surga,
yang adalah Tuhan kita semuanya. Pada saat kita berdiri di kota Madrid ini, kita menyaksikan di sebelah kiri ada gereja katedral, di sebelah kanan ada istana kerajaan yang mewakili pemerintahan, yang mewakili kehidupan kita sehari-hari. Kita diajak, diundang untuk merenungkan bagaimana dua hal ini bukanlah hal yang terpisah bagi kita orang awam, tetapi dua hal ini adalah aspek yang sama-sama penting yang perlu kita padukan dengan harmonis untuk mencapai satu tujuan yang sama, yaitu kehidupan kekal di surga. Semoga teladan hidup dan kekudusan Santo Isidorus yang sangat sederhana ini bisa menginspirasi kita dan menguatkan kita untuk juga bertumbuh di dalam kekudusan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera masuk ke dalam gereja Katedral Almudena dan kita akan melihat keindahan gereja ini, dan juga setelah itu kita akan mendengarkan homili dari Romo Alfons pada misa hari ini. Salah satu ayat emas dalam kitab Pengkhotbah yang kita dengarkan pada bacaan pertama tadi, yaitu kesia-siaan atas kesia-siaan. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Itu ayat emas dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah mau menunjukkan kepada kita segala apa saja yang kita lakukan di dunia ini, segala apa saja yang terjadi di dunia ini. Bahwa kalau semuanya itu tidak mengarahkan kita untuk sampai kepada Tuhan, maka semuanya itu sia-sia. Tadi Wis menjelaskan bagaimana istana dengan katedral itu berdekatan dan dua-duanya memiliki tujuan yang sama, agar membawa orang untuk sampai kepada Tuhan. Dan memang hidup kita itu harus sampai kepada Tuhan. Apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan kita hendaknya membuat kita untuk sampai kepada Tuhan. Banyak contoh bisa kita lakukan. Jadi kita menikmati makanan yang begitu enak, ada yang di restoran Hong Kong, ada yang di tempat lain, yang kita makan sampai kenyang. Sia-sia kalau makanan itu kemudian tidak membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Dengan makan enak kita sehat, dan hendaknya membuat kita senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan, dan semakin dekat kepada Tuhan. Sia-sialah ibu-ibu selalu merawat wajah, rambut, skincare, supaya semakin cantik, tetap cantik. Dan itu membawa kita untuk sampai kepada Allah, sang kecantikan, sang keindahan. Kalau tidak membawa kita untuk sampai kepada Allah, kata Pengkhotbah, sia-sialah semuanya itu. Kita melakukan siara ini bukan hanya sekedar siara untuk menyenangkan diri kita. Memang kita harus healing, tetapi healing itu harus membuat kita untuk sampai
memiliki pengalaman-pengalaman iman untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan demikian healing kita ini senantiasa membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, kita senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan, kita memperoleh kekuatan iman lagi, sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita ini. Semoga pengalaman-pengalaman yang kita alami, baik yang rohani dan rohana, senantiasa menguatkan kita berjalan bergiringan, berdampingan untuk semakin mendekatkan kita dengan Tuhan. Dan Ekaristi Kudus yang senantiasa kita rayakan, senantiasa menjadi kekuatan bagi kita semua. Semoga Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa berguna dan juga bermanfaat untukmu. Aku mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode berikutnya dalam vlog Siara Katolik Jejak Kudus ini. Dan jika kamu sedang berencana atau sedang memiliki intensi untuk melakukan perjalanan siara, pastikan kamu juga save link dari video ini dan juga bagikan link video ini untuk orang-orang yang ingin kamu ajak bersiarah ke kota Madrid ini. Pada episode yang berikutnya, kita akan mengunjungi kota Avila dan kita akan merayakan misa di biara tempat kelahiran Santa Teresa. Jadi pastikan teman-teman sudah menyalakan lonceng notifikasi tadi supaya kamu tidak ketinggalan episode ini. Saya Wis dari Jejak Kudus, sampai jumpa di video selanjutnya.